Ya, selamat malam Bapak Ibu. Kembali bersama dengan kami di Seminar Proing. Ya, malam hari ini kita akan mengupas satu tema yang sangat menarik, yaitu tentang leadership. Ya, bagaimana kita tahu bahwa JKI Juru Kerajaan, gereja tempat di mana kita bertumbuh bersama-sama juga mengusung tema leadership ini. Nah, kita hari ini akan mengambil subtema yaitu karismatik, from charismatic to transformative. Itu di mana ini adalah satu jenis-jenis dari leadership ya. Nah, apa itu charismatic leadership, apa itu transformative leadership, dan bagaimana kita bergerak dari charismatic leadership ke transformative leadership. Nanti kita akan belajar banyak dari satu narasumber yang luar biasa malam hari ini. Sebelum saya perkenalkan, mari kita berdoa dulu ya. Yuk, kita doa ya. Saya pimpin dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini, di mana Engkau sudah memberkati kami, di mana Engkau sudah mempertemukan kami dalam Zoom meeting room ini, Tuhan. Kami berdoa, Bapak, biar Engkau sendiri yang memberikan hikmat-Mu, Engkau memberikan kami telinga seorang murid untuk kami boleh duduk diam dan mendengarkan. Dan kami berdoa ketika kami mendengarkan seminar ini bukan hanya pengetahuan yang masuk, tetapi juga hikmat Tuhan itu masuk dalam hati kami, dan firman Tuhan itu juga mengairi hati kami, Tuhan. Kami percaya kalau ada firman Tuhan yang masuk dalam hati kami itu akan mengubahkan hidup dan hati, pikiran, dan hidup kami. Terima kasih Bapak. Segala hormat, pujian, kemuliaan bagi nama-Mu. Kami siap mulai seminar malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan perkenalkan narasumber kita hari ini luar biasa. Adalah seorang bisnis transformatif. Jadi beliau ini banyak mentransformasi bisnis dan terutama adalah lewat leadership. Ya, nanti kita akan dengarkan bersama-sama. Narasumber kita malam hari ini adalah Bapak Daniel Lukito. Ada profil ininya, profil pembicaranya bisa ditampilkan? Nggak bisa ya Pak Bowo? Ya, oke deh. Mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, kalau mungkin di screen Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa melihat. Ini, oke. Ini adalah Pak Daniel Lukito, Business Transformation Specialist. Yang pertama, beliau adalah founder Jordan Plastik di Semarang juga. Kemudian ada co-founder Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen SDM Ilma di Jakarta, founder WIM Transformer Business Transformation Consultant di Semarang, co-founder Max Academy, itu bisnis mentoring, terus kemudian co-founder juga di PT Metrocom Indonesia Jakarta. John Maxwell, Team Certified Coach and Trainer for Leadership. Ini saya kira kalau Bapak Ibu yang tahu tentang leadership pasti ngerti lah ya, John Maxwell. Konsultan dan auditor sistem manajemen mutu ISO, kemudian CFP, AWP, AEPP, kalau orang-orang insurance pasti tahu tuh, financial planning dan estate planning ya. Kemudian beliau juga pengajar di manajemen di bisnis online learning di Jakarta, kandidat doktor bidang manajemen sumber daya manusia di Undip, ya, Bendahara Apindo Jateng, anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Jawa Tengah, kemudian ada VP Small Medium Enterprise, ada Sekretaris Umum Komunitas Sales Indonesia. Mungkin next time kita bisa bicara tentang sales. Ya, tanpa berlama-lama lagi, silahkan Pak Daniel Lukito. Ya, mari kita sambut dengan jempol bersama-sama. Ya, terima kasih Pak Budi. Terima kasih sudah diundang untuk diskusi, sharing bersama teman-teman yang ada di sini semua ya. Mungkin saya share screen saya. Oke, hari ini mungkin kita akan bincang-bincang terkait leadership, terutama di karismatik dan transformasional ya. Saya mengawali sesi sharing ini dengan slide ini ya. Ini slide keluarga saya. The Cute Kitten Family itu nama WA grupnya kami ya, nama WA grupnya keluarga kami karena kami suka kucing. Sekarang di rumah ada 5 kucing Persia buat mainannya anak-anak semua gitu ya. Nah, pada awalnya istri saya tidak begitu suka kucing gitu ya. Dia kalau lagi makan di luar gitu ya, zaman kuliah dulu lagi makan di luar, terus ada kucing yang kakinya ngelus-ngelus di kakinya gitu ya, di warung gitu, dia bisa loncat naik ke kursi gitu saking takutnya gitu. Tapi sekarang
malah yang paling rajin merawat itu istri saya. Ya. Nah, saya mau cerita sedikit bahwa sudah sejak lama, bahkan mungkin hitungannya saya masih SMP gitu ya, SMP mau naik ke SMA, saya dengan kakak saya selisihnya 7 tahun, sehingga pada saat saya SMA tuh kakak saya kuliah sudah lulus gitu ya. Pada saat itu kakak saya tuh sering cerita bahwa teman-temannya tuh banyak yang bertengkar dengan orang tuanya karena orang tuanya tuh kepingin anaknya meneruskan bisnisnya mereka, tapi anaknya nggak mau gitu, mau sendiri gitu ya. Ada yang pergi ke luar negeri nggak pulang lah, ada yang kepingin pokoknya saya nggak mau bisnis yang seperti itu, misalnya jualan baju gitu di pasar Tanah Abang, jaga kios gitu. Nah, buat apa sekolah tinggi-tinggi untuk jaga kios? Nah, banyak sekali yang seperti itu. Maka saya lalu punya impian sejak saat itu, kalau saya berkeluarga dan punya anak, saya nggak mau masalah ini tuh terjadi pada anak-anak saya. Gitu. Jadi kalau anak-anak saya kedepannya mau jadi pelukis, guru sekolah, mau jadi pastor atau apa, itu mereka bisa lakukan apapun yang mereka mau. Yang penting kalau mereka butuh dana akan siap dari perusahaan yang saya dirikan. Gitu. Jadi itu adalah impian saya untuk anak-anak saya. Jadi saya tidak perlu anak-anak saya itu menjadi pengurus di perusahaan saya. Jadi itu udah impian sejak lama dan jalannya sudah mulai terwujud. Jadi sejak 2014 saya sudah tidak di perusahaan lagi. Jadi saya tidak berada di manajemen, ke pabrik itu paling mungkin setahun nggak ada 20 kali gitu ya. Jadi memang kita sudah menempatkan profesional untuk di situ. Ya, jadi untuk saya yang baru pindah ke Semarang tahun 2007 dan memulai dengan 5 orang karyawan, ya pencapaiannya lumayan lah ya. Jadi pencapaian saya adalah supaya bisa di handle sama profesional. Bahwa saya bukan berkeinginan untuk bikin perusahaan yang besar sekali gitu, bukan. Gitu ya. Nah, apa hubungannya cerita saya ini dengan sesi kita hari ini? Gitu. Ya. Pada umumnya semua orang itu memiliki sesuatu yang ingin dicapai. Ya. Yang ingin dicapai itu bisa saja hal yang sangat sederhana, seperti gambar yang di atas itu, yang sebelah kiri, mengajari atau supaya anak itu bisa membereskan tempat tidur sendiri, misalnya dalam keluarga. Ya. Atau kepingin supaya bisa meluangkan waktu bersama dengan keluarga, mungkin jalan-jalan ke tempat yang indah, enak, nyaman, yang banyak atraksinya, dan bebas dari pikiran sehari-hari. Anak-anak nggak pikir sekolah, orang tuanya nggak pikir kerjaan gitu ya. Atau bahkan punya impian yang jauh lebih besar lagi, misalnya memperbesar usaha, ya, buka cabang di berbagai daerah, bahkan mungkin buka cabang di luar negeri. Apapun itu, biasanya orang itu punya sesuatu yang ingin diraih, gitu ya. Namun yang jadi masalah adalah tentunya banyak dari yang ingin kita capai itu membutuhkan orang lain. Ya, membutuhkan orang lain itu bisa macam-macam. Misalnya kalau kita dalam bisnis, kita butuh customer, kita butuh supplier, ya kita mungkin butuh technical assistance, ya. Kalau di rumah tangga misalnya, sebagai orang tua ya kita butuh bantuan dari anak-anak gitu ya, kerjasama dari mereka, dari suami atau istri ya, dan mungkin orang-orang di sekitar rumah kita. Gitu, ya. Jadi mau impian yang sederhana ataupun cita-cita yang sangat kompleks, kita butuh orang ya. Jadi untuk membantu wujudkan. Sayangnya ya, sebagian besar orang-orang ya, apalagi semakin kompleks dan semakin besar cita-cita kita, sebagian besar orang-orang yang kita butuhkan untuk membantu kita mewujudkan cita-cita atau impian atau apapun yang ingin kita capai itu, biasanya tidak gampang-gampang mau ikut serta untuk membantu gitu ya. Jadi mereka sendiri sudah sibuk ya, punya kesibukan sendiri, sudah punya cita-cita sendiri. Untuk apa mereka kemudian meluangkan waktu, pikiran, tenaga, mungkin dana untuk membantu kita. Ya, jadi sebagian besar akan say no. Kamu cari aja caramu sendiri. Gitu. Jadi sebagian besar akan seperti itu. Nah,
kalau kita menemui situasi seperti itu, di mana mungkin cita-cita kita lumayan besar, tapi orang-orang yang kita temui kok mungkin 90%-nya say no, ya tidak, saya nggak mau bantu, ya. Nah, apakah kita terus menyerah, gitu ya? Jadi game over, thank you for playing, ganti aja cita-citanya, gitu ya? Atau apa namanya? Diturunkanlah goalnya gitu, jangan terlalu tinggi sehingga harus membutuhkan bantuan orang-orang yang memang sulit untuk membantu gitu. Atau kita mau mencoba berpikir lain gitu ya. Kita berusaha supaya orang-orang yang tadinya itu menolak membantu kita bisa mungkin berbalik supaya mereka bukan tiba-tiba ya, supaya mereka mau akhirnya membantu kita, bahkan bukan merasa sebagai bantuan, tapi membantu kita itu bisa dirasakan sebagai membantu diri sendiri. Jadi mereka sangat giat. Oke. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan supaya orang-orang tuh seperti yang gambar bola-bola itu ya, yang tadinya jauh mulai mendekat ke kita ya seperti magnet gitu ya. Salah satunya ternyata adalah bagaimana kita bisa menggeser persepsinya orang-orang tersebut. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di gambar sebelah kanan, ya, misalnya pada saat orang itu bilang tidak ke kita, yang dilihat persepsinya adalah persepsi lingkaran, ya, sinarnya dari sebelah kiri warna biru ke lingkaran yang biru di dinding sebelah kanan. Jadi kalau dari sudut pandang dia yang seperti itu, maka dia tidak mau membantu kita. Tapi kalau kita bisa menggeser sudut pandangnya orang-orang tersebut menjadi dari sebelah kanan dengan sinar oranye, dan yang di dinding akan muncul bentuk kotak. Ya. Nah, kalau orang-orang itu melihat wujud bentuk kotak, maka dia akan mau membantu kita. Jadi ini adalah problem sudut pandang yang harus kita ubah. Seperti gambar di kiri ya, kiri bawah. Mungkin teman-teman tahu semua ya, cerita orang buta meraba gajah ya. Ada yang meraba taringnya, oh gajah itu adalah pasti hewan buas karena bertaring gitu ya. Ada yang gajah itu pegang belalai seperti selang ya, mungkin ini dipakainya seperti selang. Pegang ekornya kok kayak ular ya, pegang kakinya kayak pilar gitu ya. Pegang badannya besar sekali, pegang telinganya kayak kipas. Tapi tidak ada semuanya itu benar, tapi berdasarkan persepsi masing-masing yang berdasarkan pengalamannya sendiri. Ya. Kalau mereka tahu secara utuh itu gajah itu seperti apa, mungkin mereka akan mendapatkan sebuah breakthrough. Oh, gajah itu ternyata seperti ini dan kita harus memperlakukannya seperti apa. Nah, sekarang gini, ini saya ambil dari Google ya. Jadi apa itu mempengaruhi orang lain? Saya baca saja ya. Tindakan mempengaruhi orang lain atau persuasif adalah simbol yang dilakukan seorang komunikator untuk meyakinkan lawan bicaranya agar mau mengubah perilakunya. Ya. Ternyata bisa loh seorang komunikator ya, mengubah perilaku lawan bicaranya. Dan kegiatan ini namanya mempengaruhi, yang mempengaruhi atau influence. Jadi dengan berkomunikasi, komunikasi itu ada verbal dan ada non verbal ya teman-teman. Jadi ada yang dengan kalimat, ada yang dengan gerak tubuh dan lain sebagainya. Dan tidak semata-mata hanya berbicara, banyak juga ilmu psikologinya di situ. Tapi nyatanya bisa kok, kita itu bisa membuat orang yang tadinya tidak mau membantu kita menjadi mau membantu kita. Nah, ternyata yang namanya mempengaruhi atau influence itu adalah leadership, ya, inti dari leadership. Jadi ini John C. Maxwell yang oleh Inc. Magazine disebut sebagai number one leadership guru ya. Leadership is influence. Leadership adalah pengaruh, tidak lebih, tidak kurang. Ya. Bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain supaya melakukan sesuatu sesuai yang kita harapkan, getting things done. Ya, jadi John Maxwell ini adalah
salah satu pembicara leadership yang luar biasa sekali, ya. Jadi saya sampai berguru sama dia, mentoring, ya. Saya sampai jauh-jauh pergi ke Amerika untuk ketemu gitu ya. Nah, jadi asik sekali. Jadi dia gayanya juga bukan seseorang yang menggebu-gebu gitu ya. Jadi kalau di panggung itu dia cuma duduk aja gitu ya. Tapi orang sudah fokus kalau dia bicara seperti apa yang akan disampaikan tuh mereka semua memberikan fokus penuh gitu. Jadi luar biasa sekali. Anggota dari John Maxwell Team seluruh dunia mungkin saat ini sekitar 23.000 coach ya terkait di bidang leadership. Oke. Nah, kalau tadi leadership itu adalah terkait dengan pengaruh, bagaimana kita mempengaruhi orang lain, maka boleh dibilang semua orang itu adalah pemimpin, semua orang itu leader, semua orang pernah mempengaruhi orang lain. Ya. Di sekolah kita bisa meyakinkan Bapak Ibu guru kepala sekolah bahwa kita layak untuk lulus, ya. Lulus SD, SMP, SMA, mungkin S1. Ya. Kita bisa meyakinkan mereka bahwa kita layak lulus. Ya. Pada saat kita melamar pekerjaan, kita bisa meyakinkan orang yang mau wawancara, yang mengurus semua rekrutmen, ya, proses rekrutmen itu, bahwa kita layak untuk diterima di perusahaan itu. Kita secara tidak sadar kita sudah mempengaruhi mereka, kita sudah memimpin mereka untuk bergerak sesuai dengan harapan kita. Ya, harapannya adalah diterima bekerja. Ya. Kita juga pasti mengalami proses memimpin orang lain, misalnya sampai kita suatu saat bisa membeli rumah pertama kita. Pasti ada banyak sekali usaha di situ hingga rumah ini bisa terbeli. Ya. Nah, kalau saat gaul ya dengan teman-teman, makan bareng yuk gitu. Kadang-kadang kita bisa mempengaruhi teman-teman kita itu untuk makannya di mana, ya. Apa yang kita makan, atau bahkan wah daripada sekarang pakai uang terlalu banyak, lebih baik disumbangkan untuk warga COVID. Itu semua adalah hasil dari mempengaruhi orang luar. Ya, itulah leader. Semua orang adalah pemimpin. Nah, sumber pengaruh untuk para pimpinan itu datangnya dari mana sih? Jadi ada dua kubu, ya, dua kelas, dua klaster atau apapun itu. Yang pertama kita sebut formal atau otoritas. Jadi ini adalah pengaruh yang kita dapatkan karena kita bisa menggunakan otoritas kita berdasarkan posisi atau jabatan kita, baik itu di tempat kerja sebagai atasan, di keluarga mungkin sebagai orang tua, di masyarakat mungkin sebagai ketua RT, ya, atau apapun itu. Jadi ini adalah didapat dari otoritas. Sedangkan yang kubu kedua adalah dari non-formal. Non-formal itu biasa nyebutnya adalah power atau kekuatan. Jadi yang memiliki dampak besar dalam leadership, dalam pengaruh itu sebetulnya yang di non-formal ini. Ya, jadi kalau di buku-buku manajemen itu biasanya diversuskan authority versus power. Ya. Nah, non-formal ini datangnya dari mana? Dari keahlian. Ya, jadi misalnya ada orang yang benar-benar sangat ahli menangani suatu mesin produksi gitu ya. Ya, tentu orang-orang yang teknisi lain gitu harus mendengarkan dia gitu. Jadi mengikuti kemauannya dia supaya hasil produksi kapasitasnya bisa full. Ya. Kekuatan yang lain adalah misalnya kekayaan. Kalau orang suka membantu orang lain atau misalnya bisa sering memberikan sesuatu kepada orang lain, tentunya lama-lama akan memiliki pengaruh atas orang-orang yang sering dibantu. Kepercayaan, ini mungkin munculnya dari hubungan yang jangka panjang, di mana orang tersebut sesuai, misalnya apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan, lama-lama orang akan memberikan kepercayaannya kepada orang itu. Jadi kalau orang itu bilang, kamu kelihatannya kok harus pergi ke dokter deh, karena penyakitmu begini-begini, maka dia akan langsung pergi ke dokter. Padahal mungkin kalau diberitahu sama istrinya atau saudaranya, belum tentu mau ke dokter.
ya. Terus kemudian ada namanya hutang budi, ya seperti tadi, entah dibantu dengan cara apa atau saat kapan, waktu susah gitu ya. Dan sampai sekarang kalau dimintai tolong akan selalu langsung bergerak. Lalu yang terakhir adalah atribut personal, ya. Misalnya orang tersebut bisa jadi karismatik, kalau berbicara menarik, bisa mempengaruhi, atau misalnya secara fisik ya orangnya ganteng atau cantik, itu juga memberikan pengaruh, bisa memberikan pengaruh kepada orang tersebut. Nah, formal dan non formal ini tidak harus terpisah, bahkan kalau bisa, bukan kalau bisa, seharusnya yang berada di posisi formal memiliki pengaruh juga di non formal. Ya, kalau misalnya dalam suatu perusahaan itu yang namanya di manajemen tingkat leadership-nya kalah dengan salah satu staff-nya, ya. Jadi staff-nya itu bisa mempengaruhi teman-temannya yang lain. Iya kalau mempengaruhinya searah dengan kemauan kita. Kalau mempengaruhinya di bawah di balik gitu, kita mau ke utara dia bawa semua staff kita ke selatan, ya kita jadi celaka gitu ya. Ya, itu orang-orang tersebut yang disebut dengan informal leaders dalam organisasi. Nah, jadi kepemimpinan itu bukan berasal dari tugas, jabatan, pekerjaan, tetapi kompetensi individual. Kalau kita bicara tentang kompetensi, maka yang harus diperhatikan ada 3. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah keahlian, yang ketiga adalah sikap. Ya, jadi knowledge, skill, attitude. Ini 3 ini kompetensi. Skill saja tidak cukup, knowledge saja tidak cukup. Kenapa? Kalau sudah punya knowledge, sudah punya skill, tidak mau bergerak, attitude-nya tidak ada, sikapnya tidak ada, ya tentu leadership-nya tidak akan muncul. Ya. Leadership juga bukan cuma knowledge saja, semua harus dipraktekkan. Ya. Lalu kunci kepemimpinan yang efektif apa aja sih? Ini banyak versinya, teman-teman kalau baca buku atau cari YouTube ada banyak sekali. Nah ini saya sharingkan yang saya punya pengalaman saja gitu ya. 1, harus ada kejelasan arah dan tujuan. Jadi kadang-kadang kalau kita tahu apa yang harus dilakukan, tapi kita menyampaikannya kurang jelas, maka hasil dari kerja tim kita juga tidak terlalu baik. Ya. Kepedulian yang tulus. Jadi kalau misalnya kita bisa terhadap pengikut kita itu menunjukkan bahwa kita peduli kepada orangnya, bukan sekedar bahwa dia itu pengikut kita di dalam organisasi, di perusahaan atau dimanapun. Ketulusan itu yang lama-lama akan teruji, ya, dan akhirnya akan bisa memberikan pengaruh. Ya. Mungkin teman-teman yang suka belajar manajemen tahu soal konsep yang disebut dengan employee engagement, ya. Bagaimana kalau misalnya pimpinan itu bisa engage, bisa hubungannya baik dengan karyawan, ya, itu karyawan bisa memberikan kinerja yang paling bagus. Tapi ternyata ada penelitian lain yang mengatakan bahwa tidak semua loh perusahaan yang melakukan program-program employee engagement itu kinerjanya menjadi bagus. Kenapa ya kira-kira? Ternyata zaman sekarang karyawan itu pinter. Ya, jadi orang-orang itu semakin pinter, mereka bisa membedakan orang yang benar-benar tulus, peduli, dan yang pura-pura peduli supaya kinerjanya baik. Nah, jadi di sini dibutuhkan yang namanya ketulusan. Pengertian. Jadi setiap orang itu punya problemnya masing-masing, gitu ya. Bagaimana kita bisa berusaha mencoba memahami dan bukan sekedar menuntut bahwa mereka tuh harus melakukan tugasnya di dalam organisasi kita. Ya. Nah, keahlian komunikasi ini sangat penting. Ya, saya kalau menilik apa yang saya lakukan di tahun-tahun awal saya mendirikan perusahaan, rasanya kok banyak sekali penyesalan saya kepengen nangis ya. Banyak sekali yang ternyata saya secara komunikasi itu masih belum paham, sehingga banyak niat baik karyawan yang saya salah pahami, dan akhirnya malah karyawan itu jadi kapok untuk bersikap baik kepada perusahaan. Jadi itu
zaman dulu banyak sekali kesalahan seperti itu. Ya. Sekarang sudah paham, bukan berarti 100% saya bisa selalu sadar gitu ya. Kadang-kadang juga terlambat, sudah sampai rumah gitu baru, oh ternyata maksudnya tadi seperti itu. Ya, jadi, tapi dengan memahami kita pernah tahu, setidaknya kita jadi lebih cepat evaluasinya. Ya. Memotivasi bukan manipulasi. Ya, jadi mungkin ini juga terkait dengan tadi ya employee engagement tadi. Memotivasi dan memanipulasi itu tekniknya sama. Ya, yang berbeda adalah sumbernya, tujuan orang yang menggunakan teknik-teknik itu. Ya, jadi orang bisa bergerak sesuai dengan arahannya, tapi tujuannya apakah untuk kebaikan yang dipimpin ataukah untuk kebaikannya pribadi. Itu yang membedakan motivasi dan manipulasi. Ya. Menambah nilai, ini yang saya pelajari dari John Maxwell. Dia bilang begini, kalau kita sudah tahu nih, hari ini kita akan bertemu dengan siapa, ya, mau itu karyawan atau orang lain, gitu. Kita seharusnya dari rumah sebelum berangkat itu sudah memikirkan bagaimana saya bisa memberikan nilai kepada orang ini, bagaimana saya bisa membantu dia supaya bisa menjadi lebih baik. Nah, jadi itu adalah sesuatu kebiasaan yang harus ditumbuhkan. Gitu ya. Kalau saya masih belum sampai otomatis seperti itu, jadi masih mikir-mikir. Jadi kadang-kadang sebulan mungkin belum ada, 10 hari saya melakukan itu. Ya, tapi semakin lama semakin sering. Gitu. Okay. Pengambilan keputusan. Jadi salah satu kunci dari kepemimpinan adalah bahwa dia harus berani mengambil keputusan, tidak menunda-nunda. Ya, jadi jangan khawatir bahwa keputusannya itu nanti salah atau bagaimana, karena setiap pengalaman di dunia ini tidak mungkin selamanya 100% benar, gitu ya. Dengan melakukan sesuatu yang kita ketahui akhirnya keliru pun, itu adalah sebuah kemajuan, karena kita jadi tahu bahwa, oh jangan lakukan yang ini dong, kita coba yang lainnya lagi. Nah, jadi pemimpin tidak boleh tidak harus menunjukkan hasil dari tim. Mau kita bisa bikin tim itu akrab, bahagia, dan lain sebagainya yang bagus-bagus positif itu, tapi kalau hasilnya tidak sesuai dengan harapan, maka secara keseluruhan ya nilainya masih kurang lah, harus kita perbaiki lagi kepemimpinan kita. Ya. Nah, ini adalah satu kalimat ya, terutama dari pengalaman saya sendiri juga. Orang yang paling sulit untuk kita pimpin adalah diri saya sendiri. Ya. Jadi jauh lebih mudah kita itu mempengaruhi orang lain daripada mempengaruhi diri sendiri. Oke, kita mungkin suatu saat bisa mengalami breakthrough, tetapi akan ketemu lagi box-nya. Jadi konsepnya buat saya tidak ada itu yang namanya out of the box. Adanya kita pindah ke box lain atau kita pindah ke box yang lebih besar. Selama perjalanan hidup kita ya pada saat kita dari box yang kecil kita mau breakthrough ke yang besar, ya tentu saja ada tingkat-tingkat kesulitan dan penolakannya. Setelah breakthrough dari yang kecil ini, kita akan menikmati perjalanan kita sampai ketemu lagi atapnya box yang lebih besar. Ya, pada saat itu kita akan mengalami kesulitan lagi untuk breakthrough. Nah, itu akan berlanjut terus. Memimpin diri kita sendiri supaya bisa mengatasi tembok-tembok breakthrough itu adalah yang paling sulit. Ya, oleh karena itu, banyak sekali pemimpin-pemimpin handal di dunia itu membentuk grup ya supaya bisa saling support. Bukan permainan satu orang. Leadership itu bukan permainan satu orang. Nah, ini adalah salah satu contoh. Saya juga menulis satu buku parenting ya, karena cukup banyak belajar juga di situ. Ternyata parenting dengan leadership itu dekat ya ilmuannya, mirip, banyak sekali mirip. Nah, ini saya pada saat datang ke salah satu seminar
jago parenting ya, orang yang jago parenting, saya jadi baru paham satu hal ini. Kenapa sih alasannya yang sebenarnya bahwa kita itu kalau marah kepada anak, ya, anak melakukan kesalahan atau pengikut kita melakukan kesalahan, kita tuh marahnya sampai membentak. Ya, kalau misalnya sampai membentak tuh sebetulnya kenapa? Ya. Jadi ternyata kemarahan yang sampai membentak itu adalah karena kita tuh sudah tidak tahu lagi harus melakukan apa terhadap anak kita atau pengikut kita. Artinya, ilmu kita tuh kurang. Ya, pada saat itu, pada saat kita merasa jengkel atau lainnya, kita tuh sudah kehilangan pegangan, udah nggak ada pegangan kita. Ilmu kita sudah kita pakai semua, bagaimana kita bisa mempengaruhi dia, kok masih belum bisa berubah juga ya. Nah, itulah yang membuat kita kadang tidak bisa menahan emosi dan akhirnya marah. Ya. Tapi kalau misalnya kita sudah sadar tentang hal ini, ya, mungkin pada saat kita sudah mau marah, kita ingat, oh ini artinya ilmunya masih kurang, saya harus belajar lagi nih. Ya. Coba yang guru-guru yang dulu itu mungkin dihubungi lagi, atau misalnya kita bisa belajar dari sumber-sumber yang lainnya. Nah, tadi ya, orang berusaha mencapai satu impian, ya, cita-cita, ya, apa yang ingin dicapainya. Tetapi kadang-kadang ada harapan, impian, dan cita-cita itu yang sulit dicapai kalau sendirian. Ya. Oleh karena itu, kemudian beberapa orang itu berkumpul, jadilah organisasi. Jadi, konsep organisasi adalah dia adalah suatu tempat di mana orang-orang itu berusaha mencapai impian cita-cita individunya, ya, dengan mempercayai bahwa kalau cita-cita organisasi itu tercapai, maka cita-cita individunya juga akan tercapai. Ya, jadi kalau misalnya ada orang yang tidak sudah merasa tidak sinkron, oh di organisasi ini saya kok cita-cita saya, harapan saya kok kayaknya tidak bisa tercapai ya, maka lebih baik saya pindah ke organisasi lain yang bisa membuat cita-cita saya tercapai. Jadi itu adalah dasar dari konsep organisasi. Jadi pada saat teman-teman juga mungkin di perusahaan atau di organisasi manapun, jangan berharap bisa memaksakan nilai-nilai organisasi pada orang yang nilainya sebetulnya tidak selaras gitu ya dengan apa yang ingin dicapai oleh organisasi. Nah, dalam berorganisasi, apalagi semakin besar organisasinya, ada kebutuhan terkait orang-orang yang kemudian diperlukan untuk memimpin. Saking banyaknya orang, kadang-kadang semuanya ingin berkontribusi pada organisasi, tapi tidak terarah. Jadi arahnya ngawur. Jadi tidak satu bahasa, tidak satu tujuan. Maka diperlukan orang-orang yang memimpin sekelompok orang itu supaya, oh yuk kita selaraskan lagi. Visinya ini loh, ayo kita kembali ke sini. Orang-orang ini yang biasanya disebut leader, leader di dalam struktur organisasi. Nah, ada batasan di mana seseorang itu bisa memimpin berapa banyak orang, tergantung skill-nya. Tapi pada umumnya kalau misalnya ini adalah kepemimpinan yang one-on-one, banyak sekali literatur yang mengatakan bahwa satu orang itu sebetulnya paling banyak hanya bisa memanage 7 orang dengan benar-benar bagus dan intensif, ya, maksimal. Nah, karena ada batasan-batasan kemampuan ini, muncullah kemudian koordinator-koordinator di level yang lebih tinggi. Inilah yang kita sebut lama-lama sebagai struktur organisasi. Nah, struktur kepemimpinan itu dibentuk untuk mencapai tujuan organisasi yang biasanya masuk di visi dan misi. Nah, artinya apa? Kalau visi misi berubah, namun struktur organisasi itu tidak berubah, ya, apalagi berubahnya drastis, maka hampir dipastikan bahwa visi misi itu tidak akan tercapai. Ya, kenapa? Karena ibarat kita membangun sebuah bangunan, ya,
tadinya bangunan ini adalah misalnya untuk rumah tangga, gitu ya. Tiba-tiba visinya berubah, ini akan menjadi bengkel motor, gitu. Nah, di mana ruangan untuk ada pengangkat hidrolisnya, di mana ruangan untuk ada taruh macam-macam onderdil dan lain sebagainya, gitu. Tidak ada, gitu. Jadi harus ada perombakan besar, struktur rumah itu harus diubah supaya bisa menjadi bengkel motor. Gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan yang umum. Panitia, kalau misalnya saya waktunya sudah mau habis, tolong dikasih tahu ya. Ini adalah pertanyaan yang umum ya. Leader itu dilahirkan atau dibuat atau dibina, gitu ya. Kalau menurut saya dua-duanya. Jadi memang ada bagian skill dari leadership, ada bagian yang memang punyanya dia sendiri dari dilahirkan. Ya. Yang dilahirkan itu apa sih? Kondisi fisik, penampilan. Jadi kita tidak boleh mengabaikan bahwa kondisi fisik dan penampilan seseorang dari kecil itu sedikit banyak akan mempengaruhi ya, bagaimana dia kemudian menjadi orang yang seperti apa. Tentu nanti di perjalanan mungkin ada breakthrough, tetapi pada umumnya pasti ini akan mempengaruhi. Kedua, tingkat kecerdasan. Ya. Kecerdasan seorang juga akan mempengaruhi. Kecerdasan itu juga saya masih menganggap itu genetik. Ya. Tentu bisa ditingkatkan, tapi ada yang secara mendasar itu masih melekat pada genetiknya. Lalu yang ketiga saya masukkan ke dalam born leader adalah pola pikir orang tua. Jadi meskipun pola pikir itu mempengaruhi dia bukan secara fisik dan genetik, tetapi memiliki orang tua seperti apa akan cenderung menempatkan anaknya di lingkungan yang seperti apa. Lingkungan itu yang akan membentuk mereka, membentuk seseorang. Leadership-nya akan tipenya seperti apa. Jadi saya masih menganggap itu masih bagian dilahirkan. Ya. Kemudian yang binaan atau training atau apapun itu, ya, yaitu dengan menambah pengetahuan, kemampuan, pengalaman, dan terutama siapa yang kita biarkan berada di sekeliling kita, yang kita banyak komunikasi dan tukar pikiran. Itu adalah bagian yang membuat seorang leader menjadi tipe leader yang seperti apa. Nah, dengan gabungan yang dilahirkan dengan yang binaan tadi, kemudian bisa muncul jutaan tipe kepemimpinan. Tentu saja secara kepribadian yang berbeda, kepemimpinannya juga akan berbeda. Ya, jadi saya punya salah satu alat untuk mencari tahu jenis-jenis kepribadian gitu ya. Kombinasinya alat itu saja sudah bisa memunculkan 1,2 juta tipe. Ya, apalagi kalau pakai alat-alat yang lain. Gitu ya. Nah, oke. Nah, tapi secara umum ada beberapa peneliti yang mengamati dan memberi nama. Jadi orang-orang ini punya karakteristik A, B, C, D, E. Maka saya beri nama kepemimpinannya adalah ini. Gitu ya. Nah, salah satunya adalah charismatic leadership. Nah, apa yang disebut dengan charismatic leadership? Bagi para peneliti itu, dia menyebut orang yang punya charismatic leadership itu adalah orang yang punya visi dan bisa mengartikulasikan. Ya, jadi bisa menjelaskan apa yang ada di dalam gambaran di dalam benaknya itu dengan baik pada orang lain, sehingga orang lain juga pada akhirnya tertarik untuk mengikuti. Ya. Kedua, sensitif terhadap lingkungan. Dia tahu persis apa yang akan terjadi, baik secara mungkin di sebutannya yang dekat dengan dia, orang-orang yang dekat dengan dia, maupun kondisi misalnya perekonomian, pasar, politik secara umum, secara luas, dia sensitif dan bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Ya. Behavior, perilakunya itu tidak umum, gitu ya. Jadi punya suatu ide-ide yang baru, yang
tidak sama seperti orang lain ya. Jadi sesuatu yang membuat orang lain itu juga ingin mencoba gitu. Nah, ini salah satu karakter personal risk. Charismatic leaders itu banyak yang berani mengambil resiko untuk diri sendiri untuk mencapai goalnya. Ya, jadi dia tidak membebankan resiko itu kepada orang lain, ya, tetapi dia sendiri yang oke, kalau ada resiko saya coba handle seperti apa. Ya. Sensitif terhadap kebutuhan dari para anggota organisasi. Ya, jadi dia bisa tahu dan bisa juga melayani, bisa bisa memberikan respon yang tepat kalau anggota organisasi itu membutuhkan sesuatu. Dan yang terakhir, karena sudah punya karakteristik yang seperti di atas, maka biasanya charismatic leaders itu tidak suka yang namanya status quo, ya, ingin selalu berubah, terutama karena dia punya visi yang besar, ya. Ini adalah salah satu, ya teman-teman, kalau baca di literatur itu bisa banyak sekali charismatic leadership didefinisikan dengan ini itu macam-macam. Ya. Oke, bagaimana dengan transformational leadership? Nah, transformational leadership itu lebih cenderung untuk mengangkat pengikutnya ke level yang lebih tinggi. Ya. Jadi kalau tadi karismatik itu lebih ke arah mengajak, ya, ini lebih ke arah mengangkat. Ya. Jadi bagaimana caranya supaya kamu lebih care dong sama goal organisasi. Gitu. Boleh tetap tujuan individumu kamu kejar, tapi yang organisasi juga dibantu dong. Jadi kira-kira yang seperti itu. Nah, untuk itu dia perlu punya karakteristik seperti ini, kata peneliti ya. Bisa menstimulasi kecerdasan atau pemikiran orang-orang. Jadi bisa muncul ide-ide baru oleh orang-orang itu sendiri. Jadi idenya bukan dari si transformational leader, tapi dari pengikutnya. Ya. Kemudian bisa memberikan perhatian yang tulus kepada orang-orang yang dipimpinnya, ya. Kemudian bisa memberikan pengaruh, jadi benar-benar bisa mempengaruhi orang-orang itu. Lalu yang terakhir adalah bisa memberikan motivasi, ya. Jadi orang-orang yang dipimpin oleh transformational leaders itu merasa termotivasi untuk melakukan sesuatu, merasa termotivasi untuk menjadi lebih baik, merasa termotivasi untuk belajar, dan akhirnya bisa mencapai goal yang lebih tinggi. Jadi ini adalah transformational leadership. Kemudian kalau, nah ini adalah salah satu yang transformational leadership dilihat dari beberapa karakter leadership lainnya. Gitu ya. Jadi bisa muncul dari yang sebelah kiri atas, dari adaptive leadership, ada karakter itu, dari empathetic atau servant leadership, di sebelah kiri kanan atas, yang tadi kiri atas, authentic charismatic leadership kanan bawah, dan charismatic leadership yang di kiri bawah. Jadi banyak sekali cara orang untuk menjelaskan jenis leadership itu yang seperti apa. Jadi teman-teman bisa cari tahu juga sebanyak sumber, gitu ya. Satu lagi yang mungkin sering disebut adalah servant leadership. Nah, ini adalah jenis leadership yang berbeda lagi. Kalau tadi transformational leadership itu masih membawa pengikutnya untuk mencapai tujuan organisasi, maka yang namanya servant leadership ini sudah tidak memikirkan bahwa pengikutnya itu harus sesuai dengan apa, tetapi bagaimana pengikutnya itu bisa mencapai apa yang menjadi harapan dan cita-citanya masing-masing. Ya, tidak perlu disesuaikan dengan organisasi. Jadi benar-benar altruistic calling ini benar-benar tidak ada egonya sama sekali, tidak ada imbal balik apapun yang diharapkan dari kegiatan memimpinnya. Ya. Emotional healing, orang-orang yang dipimpin sama servant leader ini biasanya akan merasa lebih damai. Ya. Bebannya tuh bisa hilang. Ya, semua stresnya itu kalau ngobrol sama si servant leadership bisa musnah gitu ya. Kemudian karena sudah tidak punya ego gitu ya, tentu saja kebijaksanaan dari si servant leadership ini jauh lebih tinggi daripada beberapa tipe leaders yang lain. Ya.
Oke, dan masih punya kekuatan masih punya skill untuk persuasif ya. Jadi bisa mempengaruhi orang itu, ayo kamu untuk menjadi lebih tinggi lagi untuk mencapai goalmu seperti apa ya. Nah, servant leadership ini bukan pemimpin yang melayani, tetapi pelayan yang memimpin. Jadi mungkin jangan sampai terbalik ya. Oke, nah leadership adalah perubahan, jadi tidak ada satu jenis leadership yang cocok di semua situasi. Jadi beda fungsi dalam organisasi membutuhkan jenis kepemimpinan yang berbeda. Gitu ya. Jadi kalau misalnya organisasi ini punya suatu tujuan, punya beberapa bagian dalam struktur, maka di dalam mungkin bagian A butuh tipe yang karismatik, di bagian yang B butuh tipe transformasional, di bagian C butuh servant, di bagian lain butuh yang lain lagi. Nah, ini mungkin seperti di gambar, teman-teman lihat mungkin kalau orangnya itu dianggap kapasitas yang besar sekali, tapi mau masuk ke lubang yang tidak pas. Ya. Kita lihat yang merah itu kan malah ada kelebihannya daripada yang dibutuhkan ya. Tetap nggak bisa masuk. Ya. Jadi harus dicari yang tepat untuk pekerjaan yang dibutuhkan. Ya. Kalau misalnya dalam dunia bisnis, ya, bisnis itu mengalami berbagai macam perubahan ya. Jadi pada saat launching biasanya pertumbuhannya mungkin tidak terlalu tinggi, terus kemudian kita sudah mulai punya nama, kita bisa grow tinggi, lama-lama produknya kok sudah jenuh di pasar, ya akhirnya turun. Di berbagai tahap perkembangan bisnis, perkembangan organisasi, dibutuhkan tipe kepemimpinan yang berbeda. Ya. Saya sendiri di perusahaan, saya mungkin hanya sampai di tahap awal pertumbuhan growth ya ini. Kemudian saya serahkan ke orang lain dan saya perlengkapi orang lain itu dengan orang yang bisa membantu. Jadi saya sendiri praktek bahwa saya tidak ngotot untuk memimpin ini sampai di semua situasi. Nah, kalau misalnya sedang mengalami perubahan ya, organisasi itu selalu berubah mencapai yang baru terus gitu ya. Ada 3 tahap, misalnya ada namanya unfreeze, ya. Terus apa ya? Freeze itu kan kita sudah punya prosedur yang baku gitu, kita mau aduk-aduk lagi gitu ya, unfreeze gitu. Kemudian kita mau ubah prosedur, struktur, budaya dan lain-lain itu. Dan kemudian kalau sudah dapat yang bagus, yang baru, kita bekukan lagi. Nah, di 3 kondisi ini saja dibutuhkan 3 tipe kepemimpinan yang berbeda. Biasanya waktu unfreeze itu yang fokus adalah dari top management, kemudian waktu change atau transform itu yang fokus adalah di middle management, di managers ya. Kemudian freeze itu adalah di daerah supervisor yang aktif dengan staf pelaksana. Jadi ini saja sudah memperlihatkan bahwa semua tipe kepemimpinan bisa dipakai asal sesuai dengan tempatnya. Ya, ini ada contoh tipe yang micromanage ya untuk bisnis-bisnis ukuran mikro dan kecil, ini semuanya diatur harus A B C D harus begini ya. Tidak bisa membiarkan orang-orang itu punya inovasi seperti apa gitu ya. Participative leadership ya itu mulai kalau misalnya pengikut kita sudah punya kompetensinya rendah ke menengah gitu ya. Sudah bisa diajakin ngobrol, diskusi, nah itu baru muncul dibutuhkan participative leadership. Charismatic leadership itu diperlukan saat pengikutnya itu punya kompetensi menengah dan tinggi, ya, tahap pertumbuhannya yang pesat. Ya. Servant leadership itu mempertahankan model operasional, ya, jadi bisnisnya sudah mulai agak turun dari rapid growth terus mulai melandai lagi, gitu. Itu diperlukan aktivitasnya itu tadi seperti saya bilang yang banyak aktif adalah di level supervisor dan staf pelaksana. Karena itu servant leadership di tahap seperti ini adalah yang paling cocok menurut saya. Ya. Transformational leadership adalah perubahan. Ya, di saat dia akan melakukan perubahan yang cukup besar dan sangat berdampak pada organisasi, maka dibutuhkan transformational leadership yang bisa mengubah cara pandang orang-orang dari cara pandang yang lama ke yang baru. Ya. Kenapa cara pandang dan budaya lama ini harus diubah? Gitu. Itu menjadi tantangan besar bagi organisasi. Kenapa? Karena budaya yang lama ini adalah budaya yang diraih dengan perjuangan dan keringat dan darah.
ya, sehingga sudah dapat organisasi ini menjadi organisasi yang sangat bagus. Kok harus diubah? Kenapa? Gitu. Nah, kadang-kadang tantangannya tuh di situ. Ya, jadi transformational leadership adalah yang mengubah ini supaya organisasi itu bisa bertahan menjadi organisasi yang terbarui lagi. Gitu. Ya, itulah transformational leadership. Diktatorship aja ada gunanya gitu. Kalau pada saat ini hampir musnah organisasinya, ya, maka ini adalah salah satu gaya leadership yang terbaik. Kamu ikut saya atau keluar. Gitu. Ya. Memang tidak semua organisasi akan butuh yang namanya dictatorship, tapi ada kondisi-kondisi tertentu di mana inilah yang terbaik. Ya. Nah, ini ada lagi motivational leadership. Ya, kalau misalnya kita di bidang usaha atau kegiatan yang sulit sekali membuat SOP atas pekerjaan staf kita, ya, maka yang bisa membuat mereka berkinerja tinggi adalah orang-orang yang bisa memotivasi. Ya. Nah, jadi kalau kita mau mengubah tipe leadership, kalau misalnya kita dari jalur personal development, artinya satu orang belajar leadership yang berbeda, tadinya dia sudah menguasai satu, ini menguasai yang lain bisa secara skill, tetapi secara kepribadian belum tentu cocok. Ya. Atau kita gunakan yang namanya personal development. Jadi kita putar-putar gitu ya. Jadi misalnya tadinya ada kegiatan yang menggunakan charismatic leaders di kegiatan ini, pada saat organisasi ini berubah, maka charismatic leaders ini digeser, ditempatkan di tempat di mana potensi dia paling terpakai. Ya, jadi sekali lagi tidak ada satu organisasi mau mencapai suatu hal yang besar hanya butuh satu jenis leader, ya, tidak ada itu. Jadi harus menempatkan yang tadinya mungkin utama, oke, sekarang tetap berperan penting, tapi kegiatannya ini loh. Lalu yang tadinya mungkin tidak seberapa dikembangkan, tapi yang di cita-cita ini perlu, maka ini mulai dikembangkan dan mulai ditanam, ya, dibelajar. Oke, ini dari John Maxwell juga. Kalimat yang saya suka, semua hal itu bangkit dan jatuh karena leadership. Ya, kenapa? Karena leadership itu adalah membawa hasil kerjanya banyak orang. Kalau leadership-nya bagus, maka kinerja semua orang akan bertumbuh dan hasilnya akan eksponensial. Demikian juga kalau leadership-nya tidak tepat, ya, akan membawa semuanya jatuh. Penutup dari saya, leadership itu sederhana, ya, tapi yang jadi masalah adalah menjaganya supaya tetap sederhana. Ternyata tidak mudah. Terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan sampai di sini. Saya akhiri sharing saya di sini. Terima kasih, saya kembalikan ke pemoderator. Oke, thank you banget Pak Daniel Lukito. Saya kira ini satu materi yang bagus ya. Kita perlu untuk belajar. Dan di sini untuk di chat sih masih belum ada pertanyaan. Saya encourage Bapak Ibu kalau ada yang pada pertanyaan bisa langsung di chat. Sementara di belakang ini ada beberapa yang message saya ya untuk pertanyaan lumayan banyak sih yang masuk. Saya mungkin mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang agak ringan dulu deh ya. Oke, ini Pak, misalnya gini, tadi dikatakan kalau organisasi leadership itu adalah tentang pengaruh, atau ada yang pakai cara kepangkatan gitu, jabatan, atau ada juga yang pakai power gitu kan ya. Nah, gimana Pak kalau kita ini menyikapi orang-orang di dalam organisasi kita yang punya power lebih besar gitu. Jadi artinya kita ini kalah power dalam hal pengaruh, terus kemudian orang-orang yang punya pengaruh yang lebih besar ini justru memberikan pengaruh buruk kepada orang-orang di dalam sebuah organisasi gitu. Maksudnya gimana tuh cara kita menyikapi gitu? Kalau misalnya posisinya kita ini kalah power, gitu. Sementara orang-orang itu kecenderungannya justru mungkin membawa organisasi itu dipengaruhi semakin menjauh dari tujuan, misalnya seperti itu. Oke. Yang pertama, ya terkait dengan perubahan, gitu ya. Yang bisa kita rubah adalah diri kita sendiri. Ya, kita tidak bisa mengharap mengubah orang lain. Satu, itu harus kunci itu harus kita pegang dulu. Ya. Oleh karena itu, dalam setiap hal yang ingin kita lakukan,
pertanyaan yang paling cocok adalah apa yang kita harapkan terjadi pada diri kita terkait hal ini. Misalnya tadi adalah terkait dengan kok organisasi saya ini saya kurang cocok nih kalau pimpinannya misalnya melakukan hal-hal seperti ini gitu ya. Maka kita harus mencoba memahami dulu gitu. Kenapa si pimpinan itu melakukan hal-hal ini? Alasannya apa? Apakah masih sama dengan tujuan organisasi awal di mana saya dulu bergabung tuh karena ini loh. Apakah tujuan itu masih ada? Kalau masih ada, maka kita harus lihat apa yang menjadi kekhawatirannya dia. Ya. Kenapa apa yang saya harapkan ini, saya ingin organisasi ini menjadi seperti ini, masih ada tantangannya. Ya. Dari situ kita mulai yang namanya menerima. Jadi tekniknya itu biasanya kita sebut accept dan utilize. Artinya kita menerima alasan-alasannya dia, kemudian apa yang dia harapkan, kita cari tahu, dan bisa tidak supaya organisasi ini menjadi yang seperti kita mau, kita harus melakukan apa, tapi juga masih harapan dan kekhawatirannya itu bisa kita fasilitasi. Gitu. Jadi pada saat itu biasanya ketemu. Jadi kalau kita hanya menuntut itu sulit gitu, karena semua orang seperti tadi ya punya pandangan sendiri organisasi itu baiknya tuh seperti ini gitu, dan semua orang tuh benar. Dan kalau pandangan yang berbeda-beda ini mencari bukti gitu ya, siapa yang benar, semuanya tuh pasti dapat bukti benar. Maka itu kita harus namanya menyelaraskan. Sekali lagi, organisasi tempat berkumpulnya orang-orang yang percaya bahwa kalau tujuan organisasi itu tercapai, maka tujuan individu tercapai. Ya. Jadi harus kembali kepada konsep ini. Kalau misalnya sudah tidak, ya pasti pecah, pasti ada yang minggir gitu. Ya, jadi terima dulu apa alasannya, belajar, kemudian bagaimana kita bisa memfasilitasi apa yang dia harapkan dengan kegiatan-kegiatan mungkin yang bisa kita usulkan, ya, supaya organisasi itu kita anggap kalau kayak kegiatan ini bisa kembali seperti yang harapan kita. Mungkin kalau dari saya seperti itu, Pak Budi. Oke, menarik. Kalau saya simpulkan berarti jawabannya yang pertama itu perbedaan itu diterima dulu gitu ya Pak. Terus kemudian yang kedua ada langkah alignment gitu, ceritanya penyelarasan antara apa yang jadi perbedaan itu mesti diterima, terus kemudian diselaraskan supaya punya sudut pandang yang sama gitu ya Pak ya tentang tujuan dari organisasi gitu ya. Oke, menarik. Pertanyaan berikutnya nih Pak, kebetulan di chat ada ya, seperti biasa tadi yang di chat akan kita prioritaskan ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung di chat. Ini di belakang saya masih ada pertanyaan cukup banyak, tapi yang di chat akan kita prioritaskan. Mohon izin bertanya Pak dari Bapak Samuel, kalau leadership dalam konteks gereja, mungkinkah ada tipe leadership yang lebih alkitabiah ya? Mungkin dari tipe-tipe yang tadi ada yang more biblical atau less biblical gitu mungkin Pak ya. Maksudnya yang lebih berdampak dan bisa benar-benar leader yang memuridkan atau menjadikan another pemimpin gitu. Mungkin dalam hal ini kan Pak Daniel juga sama-sama Kristen ya Pak, jadi mungkin ya masuk nih kayaknya pertanyaannya. Silakan Pak. Jadi gini, kalau saya membaca dari tulisan ini, sebetulnya kan tulisan ini sudah menunjukkan ada goal-nya, ya kan? Yang belum kan sebenarnya cuma caranya. Gitu. Cara ini dicari gitu, maksudnya dengan caranya seperti apa kira-kira bisa terjadi, misalnya tujuannya adalah memuridkan atau menjadi pemimpin yang seperti apa. Kemudian baru cari skill yang cocok dengan kita supaya pekerjaan-pekerjaan itu bisa dilakukan gitu. Jadi jangan terlalu kalau orang-orang yang meneliti gaya kepemimpinan di dalam Alkitab tuh banyak sekali yang munculnya transformational leadership itu juga mungkin meniru dari Yesus yang mentransformasi. Terus ada shepherd leadership dari Mazmur, ada servant leadership dari saya lupa itu apa, Amsal atau apa kalau nggak salah. Itu kan semua asalnya dari situ. Tapi kan itu adalah sesuatu yang dikonsepkan. Ya. Boleh kita belajar konsep, tapi untuk diri sendiri itu seperti tadi ada jutaan tipe loh yang cocok buat kita aja yang kita cari. Kalau saya sih lebih kayak gitu. Oke, jadi kalau saya simpulkan, kira-kira value dari masing-masing tipe leadership-nya itu sebenarnya
ada yang terkandung di dalam Alkitab gitu ya Pak ya. Cuman tipe yang mana yang mungkin lebih fit dengan karakter kita gitu sebagai pemimpin gitu ya Pak ya. Iya, iya. Oke, dan tadi juga ada situasional ya Pak ya, di dalam kondisi tertentu leadership yang seperti ini lebih akan fit gitu ya Pak ya. Betul, Oke. betul. Pertanyaan selanjutnya karena di chat sudah habis, kalau ada mau tambahan silahkan Bapak Ibu. Pertanyaan berikutnya di belakang saya ini ada mengenai organisasi. Kalau ada anggota organisasi yang tidak selaras dengan value organisasi, apa yang bisa kita kerjakan sebagai pemimpin organisasi? Oke, jadi ini ceritanya ada orang yang partisipan di dalam organisasi, dia pengen contribute, tapi kemudian kita mendapati bahwa orang-orang ini mempunyai value yang kurang nggak cocok gitu dengan core value dari organisasi kita. Cara menyikapinya gimana, Pak? Oke, jadi sekali lagi kan orang itu akan bergabung menjadi organisasi kalau ada sesuatu yang dia harapkan. Ada goal individu tadi ya. Cari dulu goal individunya orang-orang itu apa. Kemudian bisa nggak, sekali lagi ya, kita lakukan reframing ya tadi ya, kita ubah persepsinya, bahwa kalau cara kerjanya dia saat ini, maka dia mewujudkan goal individunya akan makin susah, makin lama. Lebih cocok kalau misalnya, kalau dia memang bergabung dengan organisasi ini, karena tadinya ingin menyelaraskan goalnya, gitu, lebih baik kamu caranya begini loh. Ya. Saya rasa itu lebih cocok gitu. Jadi tetap yang ditembak adalah goal pribadinya dulu. Oke, berarti justru dalam hal ini bagaimana caranya kita bisa mempengaruhi tadi ya Pak ya, mempengaruhi supaya value-nya dia yang berbeda itu bergeser ke arah value organisasi, tapi angle-nya adalah kepentingan pribadi dari orang tersebut ya Pak ya. Supaya dia bisa mencapai apa yang dia inginkan lewat value organisasi gitu Pak. Iya, kan gini, kalau misalnya orang itu sudah ada di dalam organisasi, artinya kan dia sebetulnya melihat ada peluang goal individunya tercapai. Cuma dia kok nggak ngikut nih sama peraturannya organisasi, ketentuan-ketentuan. Berarti di saat di ketentuan itu ada yang dia dari sudut pandang dia merasa tidak cocok gitu. Maka yang harus dilakukan adalah reframing tadi, geser sudut pandangnya tadi itu. Wow. Ini kemampuan kita untuk bisa tadi dikatakan reframing atau mungkin ya bagaimana kita mempengaruhi cara berpikir itu jadi penting sekali ya Pak ya. Penting Pak, harus belajar dan latihan gitu. Kemudian belajar dari orang yang praktek. Kadang-kadang orang yang praktek itu justru tidak pernah belajar gitu Pak. Jadi saya sering dari AR-nya bank gitu. Oh mereka jago-jago Pak namanya reframing itu. Jadi kadang tapi karena kita sudah tahu teorinya, misalnya kita sudah pernah belajar tentang reframing dan lain sebagainya, kita jadi bisa belajar. Tapi kalau kita belum pernah belajar sama sekali, kita nggak tahu kalau ini namanya reframing gitu. Ya. Satu hal yang bagus sih yang saya tangkap adalah ini ya, kita nggak bisa memaksakan satu sudut pandang tanpa kita memberikan kayak alasan yang kuat kenapa orang itu harus punya sudut pandang seperti itu gitu ya Pak ya, supaya betul. sudut pandangnya bisa bergeser gitu, reframing tadi ya Pak. Ya, saya pikir benar sih, sales itu orang-orang sales tuh punya teknik yang bagus tuh dalam merubah sudut pandang ya, dari nggak beli terus tiba-tiba bisa tertarik beli gitu kan. Ya. Itu belajar banyak saya dari itu sales terus AR itu sumber ilmu itu. Mungkin ini ya yang belum bisa kita cakup dalam seminar ini adalah how to-nya ya Pak ya, bagaimana kita belajar untuk mempengaruhi gitu. Nanti mungkin next session kita bisa yang pertama tentu harus pengetahuan dulu. Jadi reframing itu mungkin tentang apa, harus ada berapa macam. Setelah itu kegiatannya kita ya sehari-hari mencoba mendeteksi itu gitu. Terus habis itu kita coba praktek. Gitu. Oke. Tapi ini kan nggak semata-mata tentang intelektual aja, tapi di sini kan ada empati juga, gimana kita menerima gitu kan ya Pak ya? Betul. Jadi itu levelnya tentu saja tergantung personality orangnya, kepribadian orangnya sendiri. Tapi ada level yang bisa kita capai dengan belajar dan latihan gitu. Jadi mungkin tidak akan seperfect dengan yang personalitinya cocok, tapi tetap kita pasti ada progres, ada pertumbuhan kalau kita belajar dan praktek. Oke. Jadi ternyata leadership itu juga kayak otot ya, perlu dilatih, perlu di ini ya.
nggak ada habisnya itu. Oke, oke, oke. Semoga kita belajar banyak nih hari ini ya. Masih ada banyak nih pertanyaannya. Apa nih? Oke, pertanyaan selanjutnya. Jika ada, jadi ini kasusnya kita kalau kita berpartner, entah itu bisnis atau organisasi tertentu, di mana ada pemimpinnya itu lebih dari satu gitu ya Pak ya, lebih dari satu. Terus kemudian bagaimana kita ini bekerja sama supaya kita ini bisa, karena kita kepemimpinan bersama, jadi gimana nih caranya supaya kepemimpinan bersama ini bisa jadi efektif gitu Pak? Karena mungkin ada perbedaan karakter atau perbedaan ini ya. Nah itu ada tips nggak? Gimana cara membuat supaya dua kepala nih, dua pemimpin ini bisa sinergis gitu, bisa bagus gitu dalam itu. Ya, itu sebetulnya berapa kepala pun bisa sinergis, tapi kan yang namanya pimpinan harus ada, gitu ya. Nah, pimpinannya itu kalau misalnya kepala itu posisinya sama, pimpinan itu siapa? Pimpinannya itu ya kalau menurut saya harusnya visi misi yang sudah ditentukan bersama. Jadi semua visi misi nilai-nilai dari organisasi itulah yang akan menjadi panduan bagi para leader, mau leader apapun. Kan banyak sekali kadang-kadang ada terjadi suatu peristiwa yang kita tuh tidak pernah temui sebelumnya, sehingga tidak ada aturan mainnya, gitu ya, caranya bagaimana. Pada saat ketemu itu, maka sebetulnya yang harus dilihat adalah visi misi organisasi dan nilai-nilai, gitu. Jadi makanya membuat itu tuh jangan maksudnya harus betul-betul dipikirkan apakah yang kita tuliskan sebagai visi misi itu betul-betul menjadi harapan dari organisasi, kepinginnya organisasi itu ke sini, atau ini hanya sebuah kalimat yang cantik gitu ya. Banyak sekali pengusaha yang punya visi misi itu cakep-cakep ya, tapi cuma ditempel di tembok kantornya, anak buahnya aja nggak tahu misalnya. Ya. Dan kalimat-kalimat visi itu tidak memberikan panduan tadi. Gitu. Jadi kalau kita bilang saya punya visi 3 hari lagi saya harus ada di Surabaya, itu kan jelas. Ya. Kalau misalnya ada 2 atau 3 orang semuanya sama 3 hari lagi harus di Surabaya, kan perbedaan dari cara memimpin, perbedaan apa yang dilakukan, semuanya akan membawa grup ini 3 hari lagi di Surabaya, kan begitu. Ya. Betul ya? Ya. Mungkin seperti itu. Ya. Nah, mungkin saya sedikit lagi cerita soal visi misi ya. Nah, jadi visi misi itu kadang-kadang orang membuat itu seakan sekali diformulasikan gitu ya. Padahal enggak gitu. Banyak yang harus dipertimbangkan dalam membuat visi misi. Pada saat kita mengajukan, bagaimana kalau visi kita ini, kita harus mengevaluasi secara organisasi bisa tidak mencapainya. Bisa tidak mencapainya dengan misalnya melakukan development di dalam organisasi. Kalau misalnya tidak bisa, mungkin harus kita setel lagi. Gitu. Atau jangan-jangan terlalu rendah nih. Ya. Nah, jadi visi misi itu dibuatnya tuh bolak-balik dengan memperhatikan kondisi organisasinya. Jadi bukan sekali jadi itu mungkin buat satu visi misi kalau untuk suatu organisasi yang besar itu mungkin 1-2 bulan itu bolak-balik dibicarakan terus juga masih belum beres gitu. Ya. Kecuali kalau kita batasi jangkanya pendek, setahun, 2 tahun, itu mungkin bisa. Tapi kalau misalnya jangka yang lebih panjang, harus yakin bahwa kita mau serius itu yang dicapai. Ya. Itu Pak Budi. Berarti justru pada waktu perumusan visi misi value inilah ya Pak yang sebenarnya memegang peranan penting gitu, maksudnya betul. Bagaimana pemimpin itu bisa sinergis, bagaimana organisasi itu bisa berjalan ke arah yang benar gitu ya Pak ya. Ya. Dan harus jelas ceritanya tuh apa visi misi itu. Oh ya clarity ya Pak ya, bicara tentang clarity. Ya, semoga ini membantu kita ya Bapak Ibu. Terutama di sini saya lihat ada cukup banyak ketua-ketua MPP juga, mungkin ini bisa, atau misalnya di kehidupan di luar gereja kita juga bisa belajar ini untuk memimpin organisasi yang lain, misalnya perusahaan atau mungkin
kita juga berperan sebagai atasan di pekerjaan kita itu, semoga ini bisa membantu gitu. Ya, oke. Nah ini visi misi yang berubah drastis tidak akan tercapai. Ini pertanyaan selanjutnya ya Pak. Visi misi yang berubah drastis tidak akan tercapai jika tidak disertai dengan organisasi yang berubah. Nah ini yang harus berubah itu visi misi dulu atau organisasi dulu disesuaikan dengan perubahan visi misinya gitu. Jadi mungkin pertanyaannya kurang lebih kalau misalnya terjadi perubahan visi misi gitu di dalam sebuah organisasi gitu Pak ya. Nah itu apakah yang berubah itu harusnya orang-orangnya dulu atau strukturnya dulu atau pemimpin-pemimpinnya dulu atau visi misinya dulu yang harus berubah gitu Pak? Mungkin pertanyaannya ke situ, saya nggak tahu benar apa. Jadi gini, semua yang kita hadirkan di perusahaan, struktur organisasi, budaya, program kerja, sampai ke job desk, itu tujuannya adalah untuk mencapai visi misi. Jadi kalau visi misinya berubah, ya semuanya pasti berubah. Tinggal visi misi ini berubahnya sedikit atau banyak gitu. Kalau berubahnya sedikit, mungkin perubahan di dalam juga sedikit. Tapi kalau perubahannya banyak dan masif, ya tentu harus berubah banyak juga. Oke. Jadi intinya perubahan dalam struktur organisasi itu mengikuti visi misinya gitu ya, Pak, bukan sebaliknya. Betul. Ya, makanya visi misi itu sangat penting sekali gitu. Kalau visi misinya tidak kuat, nanti nggak bisa gitu. Maksudnya strukturnya menunjang ini itu kan sulit gitu. Jadi kalau tidak kuat atau tidak sesuai dengan struktur, nggak bisa gitu. Kayak tadi, rumah mau dijadikan bengkel, kalau tidak dirombak dulu nggak bisa gitu. Oke. Ya, menarik. Jadi jawabannya adalah struktur organisasi itu berubah mengikuti visi misi. Nah ini ada pertanyaan di chat nih. Ya, saya prioritaskan, maaf tadi mungkin saya kelewatan ya Pak Bangun Prasetyo. Izin bertanya Pak, apa yang mesti dilakukan apabila kita hadapi model leadership yang otoriter dan penuh intimidasi, bahkan dengan mengutip ayat-ayat Alkitab? Silakan Pak. Ya, jadi kan tadi ya ada dua kelas ya untuk mendapatkan pengaruh, satu otorisasi, satu power ya, authority atau power. Dan seperti saya tadi bilang, yang power itu lebih kuat ya. Meminjam misalnya mengutip ayat-ayat Alkitab itu kan sebetulnya adalah cerminan bahwa orang yang ngomong ini sebetulnya ya, jangan ada yang tersinggung, pokoknya saya ini dulu ngomong dulu. Dia ragu dengan kemampuannya sendiri sampai minjem ayat Alkitab. Gitu loh. Jadi dianggap bahwa kalau misalnya orang ini saya bacakan ayat Alkitab pasti nurut. Jadi itu kan teknik ya. Teknik juga untuk mempengaruhi, betul gitu. Tapi kan seperti orang yang nulis ini kemungkinan tidak senang dengan tipe yang seperti itu kan gitu. Artinya kan memang oke, saya dipaksa nurut, ya saya akan nurut gitu. Tapi hati ya terima kan gitu. Apakah memang mau seperti itu organisasi yang dibangun kan enggak gitu. Iya. Oke, semoga menjawab Pak Bangun ya. Silakan. Mungkin sebelum saya terusin pertanyaan yang di list, ada yang mau bertanya langsung secara live, saya buka. Silakan kalau ada yang mau bisa raise hand. Bisa raise hand, silakan. Siapa aja boleh. Saya tunggu. Tolong saya dibantu mantau kalau ada yang raise hand. Ada nggak nih? Ini tadi ya, maksudnya yang musik minjem ayat Alkitab tuh nggak salah loh. Oke. Ya, tapi bagaimana menyampaikannya, gaya bahasa komunikasinya itu yang harus bisa sesuai dengan apa ya, maksudnya supaya pengikutnya tuh mau ikut yang dengan baik itu seperti apa gitu. Oke. Ya. Jadi nggak ada yang salah dengan itu, cuman bagaimana cara penyampaiannya gitu aja paling ya Pak ya. Kalau misalnya yang tadi terbaca dari pertanyaan tadi kan sepertinya kan sampai dikatakan otoriter, penuh intimidasi, ini kan mungkin ayat Alkitabnya dipakai untuk intimidasi gitu. Itu yang mungkin jadi nggak enak gitu ya.
Oke, silakan ya Bapak Ibu, kalau misalnya mau tanya lewat chat boleh, atau kalau misalnya punya keberanian ekstra langsung bertanya secara live juga saya buka. Oke, pertanyaan berikutnya ada. Nah ini gini Pak, ini bagus nih pertanyaan, praktis banget ya. Kebetulan di sini mungkin yang hadir juga cukup banyak adalah ketua MPP. Nah MPP itu saya perkenalkan sedikit Pak, ini adalah jadi gereja kita ini gereja sel, jadi MPP ini adalah sel grupnya kita ya, jadi pemimpin dari gereja selnya kita gitu. Nah, sebagai pemimpin dari gereja sel, Pak, itu kan gereja-gereja rumah gitu ya, kita kira anggotanya ya kalau normal harusnya tuh ya nggak lebih dari 12 lah ya. Tapi kan ya masih banyak juga yang lebih ternyata. Nah, itu kalau yang memimpin seperti itu gitu, Pak, kira-kira apa style leadership atau tipe leadership yang seperti apa, Pak, yang cocok gitu? Oke, kalau saya ya belum sampai ke tipe leadership dulu Pak Budi, tapi ke personality. Kalau misalnya teman-teman sudah pernah belajar tentang DISC atau yang lain-lain, kan ada orang-orang yang tipenya seneng gaul tuh, ya, yang ekstrovert, terus gampang kontak teman, itu yang ditunjuk jadi pimpinan sih Pak Budi. Pasti hidup. Tapi kalau tipe saya nih, yang menganalisa, terus nunggu-nunggu, sudah pasti mati itu selnya. Iya. Ya, ini terbukti sih Pak. Di lapangan terbukti. Saya kebetulan juga punya teman yang seperti itu dan efektif sekali mimpin Komsel. Kebetulan saya juga tipikalnya mirip-mirip kayak Pak Daniel, jadi ya bisa ngerasain gitu. Oke, jadi tadi menjadi ketua MPP itu lebih cocok yang bisa care, bisa kayak lebih istilahnya kalau mungkin orang Jawa bilang gerapiak gitu kali ya Pak ya. Ya, betul. Lebih bisa bangun hubungan gitu ya. Ya. Oke. Nah ini pertanyaannya lebih mengarah ke mungkin yang diminta adalah real case gitu ya Pak. Menurut pengalaman Pak Daniel, apakah ada contoh-contoh nyata untuk tipe-tipe leadership tadi, ada karismatik, ada transformational, servant leadership, mungkin ada Pak cerita nyata gitu. Sepertinya contohnya orang ini tipikal kepemimpinannya seperti ini, terus kemudian yang dia lakukan dalam kepemimpinannya seperti ini gitu. Itu mungkin akan membantu kita untuk relate gitu. Oh kira-kira pemimpin saya kayak gini, atau oh saya ini ternyata tipikal pemimpinnya seperti ini gitu. Kalau saya terus terang tidak terlalu ini ya, maksudnya tidak terlalu contoh-contoh yang seperti itu belum terlalu saya cari gitu Pak Budi. Halo, layar saya freeze. Layarnya freeze tapi suaranya masuk. Karena sebetulnya yang bisa lebih buat belajar itu kan yang orang-orang di sekitar kita. Ya. Tapi kalau saya sebutkan orang-orang di sekitar kita, yang dengar juga nggak tahu gitu, maksudnya apa yang saya omongkan benar apa enggak gitu. Mungkin nggak perlu harus kenal dengan orangnya, tapi mungkin Pak Daniel bisa cerita gitu. Saya pernah punya pemimpin atau saya pernah dipimpin dengan orang dengan tipikal leadership seperti ini, terus kemudian yang dia lakukan yang membawa dampak, yang membawa pertumbuhan buat organisasinya, atau mungkin kasus kegagalan juga bisa sih diceritakan. Ya. Kalau kegagalan banyak, Pak. Oke. Jadi ada itu ya, maksudnya saya dulu pas awal-awal baru mulai kerja gitu, saya gabung ke suatu perusahaan yang ternyata pas saya gabung itu sudah terjadi kelompok gitu loh Pak. Jadi bersaing sendiri di dalam gitu, dan itu tidak sehat, dan itu dibiarkan gitu sama direkturnya yang paling tinggi, karena dianggap itu memang untuk memacu persaingan gitu. Tapi lama-lama ternyata malah membuat semuanya tidak tidak efektif gitu. Jadi malah fokusnya itu di persaingannya itu sendiri. Jadi kadang-kadang ya sekali lagi banyak kalau ke dalam hidup kita itu perlu dicoba terus kalau kita salah kita harus perbaiki. Salah satunya misalnya saya sendiri ya. Saya dulu
pernah melakukan yang namanya konflik manajemen, Pak Budi. Jadi artinya apa? Saya konflik manajemen ya. Sorry, ini mungkin kamera saya yang ada masalah ini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Konflik manajemennya tapi begini Pak Budi. Saya biarkan orang-orang itu konflik supaya saya dapat info semuanya. Oke. Dapat laporan kanan kiri masalahnya apa. Ya. Tapi setelah saya belajar, saya tahu bahwa itu nggak benar, nggak bagus. Karena memecah belah sesuatu yang nggak bisa bersatu itu hasilnya nggak bagus. Ya. Jadi kayak misalnya kita bicara tentang apa bedanya kita menyebut tim dengan kelompok orang yang bekerja bersama. Ya. Kalau saya gampang, kalau cuma ini kelompok orang yang bekerja bersama, satu orang misalnya skor punya level itu 10, kalau 10 orang nilainya pasti di bawah 100. Itu sekelompok orang bekerja bersama. Tapi kalau tim 10 orang masing-masing 10 poin, nilainya bisa 1000, 2000, 3000. Ya. Bedanya di mana sih? Bedanya adalah di keterbukaan dan berani untuk argumen yang positif. Ya. Kalau misalnya orang masih cuma bekerja bersama di kelompok belum dekat, seberapa berani kita ngasih masukan, menegur bahwa itu sudah salah dan lain sebagainya. Ya, artinya kan skornya justru turun ya, nggak bisa full. Padahal skor 10 kita adalah termasuk kalau kita menegur orang lain. Sementara kalau di tim itu kan enggak ya, kita kalau bisa dengan berani dan diresponnya juga dengan baik, kita bisa ngasih tahu bahwa belakang telingamu tuh kotor. Kamu bercermin aja kan nggak tahu kan kalau belakang telingamu kotor. Ya. Sehingga yang tadinya belakang telinga kotor bisa berubah jadi bagus, skornya pasti naik kan. Jadi lebih dari skor awal. Kalau itu yang saya praktekkan, jadi kalau meeting harus semuanya selesai di dalam ruang meeting. Mau gebrak meja boleh, nggak masalah, gitu ya. Selama yang dibicarakan terkait yang dibicarakan adalah untuk perusahaan dan menggunakan argumen positif ya. Yang dibicarakan adalah masalah kerja, bukan misalnya fisik. Gitu. Kok kamu pakai baju kembang-kembang sih? Bukan seperti itu, gitu ya. Tapi memang masalah pekerjaan. Tidak boleh keluar dari ruang meeting terus ngomong ke orang lain, sebenarnya saya tadi nggak setuju loh, ya. Tapi saya biarin aja. Nanti kan lihat sendiri bahwa mereka salah. Nah, saya bilang orang yang kayak gitu tuh orang brengsek, setuju? Nah, gitu. Jadi dikunci dulu Pak Budi. Kita kunci dulu ya. Dulu ya Pak ya. jadi harapannya ya memang sudah bisa selesai gitu dalam rapat. Terus kalau misalnya kadang ada orang yang memberikan terlalu banyak kebebasan, itu juga tidak baik gitu ya. Jadi tetap harus kita ada audit, kita kontrol, itu tetap harus jalan karena kadang-kadang tuh bukan mereka kemudian bekerja tidak baik, tetapi karena tidak ada feedback, mereka tidak tahu kalau kerjanya tidak baik. Nah, itu juga itu kegiatan sehari-hari yang harus dilakukan. Kalau enggak ya lama-lama kan maksudnya ya kebablasan lah gitu. Ya. Terus yang saya dari pengalaman itu pasti ketemu terus gitu ya. Orang itu tidak bisa diajari, diomongi sekali itu kemudian jalan. Itu tidak mungkin. Ya. Kalau ada sesuatu yang baru, ada namanya masa pembentukan habit, pembentukan kebiasaan. Selama masa itu harus diawasi. Jadi misalnya sederhana aja deh, masalah misalnya barang apa ditaruh di gudang tadinya di lantai aja, sekarang harus di raknya yang mana. Gitu. Itu kalau nggak dilihatin tiap hari juga nggak jalan. Gitu. Ya. Jadi tidak bisa oh saya udah ngasih tahu kok terus selesai, gitu udah pasti nggak bisa. Ya, jadi harus ada di situ. Makanya yang namanya leadership tuh capek bener Pak. Energinya tuh banyak sekali gitu. Waktu, energi, pikiran tuh banyak sekali. Ya, jadi
Tapi kalau misalnya sudah sampai jadi gitu ya, buahnya tuh jadi tuh ngelihatnya tuh enak gitu. Wah, ternyata bisa loh orangnya kayak gini. Ya dulu jadi kayak ada satu staff di tempat saya itu waktu join di perusahaan dia baru lulus SMK gitu ya. Mungkin masih ini ya, maksudnya mengandalkan orang tuanya masih punya kos-kosan dan lain-lain, kayak tidak butuh penghasilan gitu ya. Sehingga waktu itu sikapnya tuh jelek sekali. Gitu. Itu sudah berapa kali hampir termasuk yang pokoknya ini mau dikeluarkan apa enggak gitu ya. Tapi kemudian dia bertemu satu hal sekarang termasuk salah satu yang bagus di perusahaan. Gitu. Ya, dia bisa berubah dan apa ya maksudnya kalau melihat yang kayak gitu tuh senang gitu. Ini tadinya yang hampir keluar dari tempat kita ternyata bisa bertahan, berubah jadi baik, dapat pujian dari orang di luar perusahaan. Itu kan luar biasa. Ya. Nah, itu yang konsistensinya itu membina itu yang capeknya luar biasa. Susah di awal, berat di awal gitu ya Pak ya. Tapi kalau udah jadi, kita bisa kayak menikmati buahnya gitu ya. Betul. Dan yang enaknya apa? Kalau misalnya kita dari awalnya nih belum punya pengikut yang leader yang bagus, gitu ya. Kita kerja keras nih, akhirnya muncul satu, ya kan? Nah, untuk leader yang kedua, membentuk leader yang kedua, kita dibantu sama leader pertama kan? Jadi lebih cepat. Ya. Kalau sudah punya dua, yang ketiga lebih cepat lagi. Jadi lama-lama organisasinya punya leader-leader yang bagus karena memang dari satu yang paling susah itu tadi. Oke, menarik. Jadi kuncinya untuk meringankan beban kerja seorang leader ya, kuncinya membentuk leader yang baru gitu ya Pak ya. Betul. Sevisi ini ya Pak ya, supaya itu membagi beban kerjanya kita sebagai pemimpin gitu ya. Iya. Oke, ini ada raise hand luar biasa Pak Samuel, silakan. Ini saya minta untuk unmute ya. Silakan Pak Samuel, disampaikan pertanyaannya. Pak Samuel. Halo Bapak Daniel Lukito. Iya. Ya, silakan Pak. Halo. Ya, kedengaran kok Pak, cuman mungkin agak kenceng dikit ya suaranya. Silakan. Halo Pak Samuel. Halo. Atau kalau misalnya enggak ini boleh disampaikan di chat, boleh Pak kalau misalnya mic-nya atau ada kendala gitu. Dibutuhkan sebuah trust. Kayaknya putus-putus. Putus-putus kayaknya Pak. Silakan. Putus. Halo. Ya Pak Samuel, boleh silakan di chat aja ya Pak ya, di chat aja. Oh ini nih. Oke, silakan Pak di chat aja supaya kita bisa bacain pertanyaannya Pak, karena kayaknya mic-nya ada problem sih, putus-putus atau di koneksinya. Nah ini ada, mungkin nyambung dari yang tadi ya Pak ya. Tadi kan dikatakan gimana caranya supaya organisasi itu nggak saling bertengkar satu dengan yang lain di dalam gitu Pak. Tapi kan tadi mungkin saya pikir argumennya Pak Daniel juga make sense juga gitu kan. Kita kan perlu kayak ada check and balance gitu. Terus kemudian kita perlu kayak ada pertanggungjawaban sosial gitu ya Pak ya. Itu kan mau nggak mau kan akan membuat posisi pemimpin itu jadi diringankan dengan itu gitu Pak, atau gimana? Saya pengen tahu lebih tentang positif negatifnya tuh kalau misalnya di dalam kepemimpinan kita tuh ada kayak yaitu satu sisi kalau nggak semua ini kan bisa jadi justru itu check and balance tadi, kalau misalnya malah mungkin tadi salah satu ini kan infonya biar keluar semua kayak gitu, itu plus minusnya gimana tuh Pak? Iya, artinya gini ya, maksudnya kayak tadi ya, kalau pakai cara saya tadi konflik manajemen yang biar aja bentrok tapi info masuk ke saya, itu kan ya pada akhirnya bunuh diri sih kalau menurut saya, itu nembak kaki sendiri gitu. Ya.
Karena perkembangan pasti terhambat. Gitu. Halo, tes. Ya, silakan Ya, kedengaran ya, Bapak. ya. Jadi karena perkembangan pasti terhambat. Jadi ya memang cara itu lebih mudah. Jadi kalau misalnya saya sebagai waktu itu masih sendirian gitu memimpin itu perusahaan, itu cara itu lebih mudah daripada kita itu membangun organisasi yang bersatu, itu pasti. Ya. Memecah belah itu lebih enak daripada mempersatukan. Ya. Tapi nggak kuat gitu loh, rapuh organisasinya. Nah, kalau kita akhirnya bisa mulai mempersatukan gitu ya, ditanamkan ide-ide yang baik itu seperti apa kemajuan bersama, tentunya organisasinya jadi kuat. Ya. Ini ngomongnya gampang dan prakteknya itu setengah mati. Iya. Ya. Kayaknya kita jadi memang silakan Pak. Ya, terus. Memang perlu banyak mencoba gitu. Jadi nggak bisa kita tetap harus melihat teori gitu. Tapi teori itu harus disesuaikan. Gitu. Jadi dengan apa yang kita hadapi di kerjaan. Kalau saya malah jangan sampai kita jalan itu tanpa teori gitu. Kalau bisa ya. Teorinya tetap harus dijalankan, cuma prakteknya yang kita harus sesuaikan. Itu Pak Budi. Ya, oke. Kayaknya memang kita perlu satu sesi khusus untuk ngupas tentang how to nih Pak ya. Karena dari tadi kan kita kan belajar tentang ininya dulu ya, konsep dasarnya dulu. Tapi how to-nya mungkin bagaimana kita bisa reframing tadi mempengaruhi orang supaya bisa selaras dengan apa yang jadi value-value organisasi itu kan ada how to-nya biasanya. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Tadi kan disebutkan untuk membangun organisasi itu capek. Nah, ada saran nggak supaya orang yang udah jadi tersebut, ya yang maksudnya yang udah kita bentuk dengan susah payah tadi itu loyal dan tidak dibajak organisasi lain gitu. Silakan Pak, kan jadi capek ya kalau kita udah bikin orang bagus gitu, sudah sevisi, sudah karakternya juga kebentuk, terus kemudian tiba-tiba sudah bagus diambil orang gitu. Ya. Itu pemikiran wajar. Saya dulu waktu awal pindah ke Semarang itu dikasih tahu sama paman saya begini. Jangan sampai ya namanya karyawan itu masuk ke perusahaanmu sama keluar, pinteran pas keluar. Saya dipesenin gitu Pak Budi. Saya pikirnya, terus perusahaannya apa bisa maju gitu ya. Jadi gini, salah satu quote dari siapa ya, Pak Yakub atau siapa itu ya saya lupa. Kalau ada masalah ya, tapi dialami oleh semua orang, maka itu bukan masalah. Itu namanya kenyataan hidup. Karyawan pindah kerja itu biasa. Nah, cuma pada saat dia ada di tempat kita, apakah kita mau skornya dia tuh selamanya 6, atau dia bisa naik ke 7, 8, 9, 10, dan pada saat 10 baru dia keluar. Jadi kita mau dia di 6 terus atau dia masih di perusahaan kita sampai skor 9. Kan intinya seperti itu. Ya. Lalu yang kedua, cari orang yang bisa dipercaya kok susah. Ya, orang yang pintar bisa diajarin macam-macam susah. Begitu ketemu satu diajari semua, buka bisnis sendiri. Ya. Nah, itu karena semuanya itu mengandalkan satu orang. Jadi kalau misalnya pekerjaan di organisasi itu benar-benar dibagi, maka satu orang kan cuma punya satu porsi. Meskipun knowledge-nya mungkin semua punya, tapi skill-nya dia cuma sebagian kecil. Jadi untuk buka sendirian bisnis baru kan juga jadi terbatas. Gitu. Jadi seperti itu Pak Budi. Jadi ada hal-hal yang kita harus ubah juga mindset kita. Nggak usah takut lah gitu ngajarin orang. Saya juga kalau datangin trainer, konsultan, coach itu juga bukan murah gitu, tapi hasilnya tuh nyata gitu. Jadi perkembangannya ada. Nah, kalau dulu misalnya karyawan keluar nih, boleh masuk lagi nggak ke tempat kita kalau habis keluar? Boleh, saya bolehin aja kan dia udah punya skillnya, masuk lagi kan tinggal terusin gitu kan. Dan
banyak terjadi. Jadi banyak yang keluar terus masuk lagi. Itu kadang-kadang cuma seminggu keluar masuk lagi. Tapi setelah kita mulai ada perubahan budaya, di mana kita bisa meningkatkan produktivitas, itu sekarang salah satu general manager tempat saya tidak mengizinkan orang masuk lagi. Kenapa? Karena begitu dia sudah keluar, dalam 2 bulan dia sudah ketinggalan banyak. Lebih baik rekrut orang baru. Gitu. Nah, jadi memang ada ketentuan-ketentuan di mana tergantung juga situasi perusahaannya seperti apa. Ya. Itu Pak Budi. Oke. Thank you Pak jawabannya. Ini mungkin masih ada sedikit pertanyaan dan waktunya juga udah agak mepet ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau raise hand, saya prioritaskan ya. Tapi ini ada pertanyaan. Oke, ini Pak. Malam Pak, saya izin bertanya ini. Oh, ini direct message. Oke, malam Pak, saya izin bertanya, apa yang sebaiknya dilakukan apabila ada sebagian anggota toksik Pak. Terus kemudian posisi organisasi di pelayanan berbeda dari di perusahaan, di mana orang toksik bisa, kalau mungkin dia bilang kalau di perusahaan orang toksik bisa lebih mudah disingkirkan gitu. Ini apa benar ya Pak ya kalau organisasi pelayanan tuh cara leadership-nya atau menyikapinya beda dengan perusahaan gitu. Tapi ini pertanyaannya itu sih, gimana caranya kalau ada orang toksik gitu? Apakah benar disingkirkan atau gimana Pak? Silakan. Bukan. Jadi ada satu konsep cuma apa yang saya kalau di KBC saya lakukan itu cuma ngomongnya sebentar, saya cari kata-katanya. Jadi di pelayanan itu, organisasi yang pelayanan ya, memang memang tidak dibayar gitu ya. Tapi bukan terus kerja asal-asalan. Ya. Jadi dalam organisasi yang melayani, yang dituntut adalah orang-orang yang memang punya hati melayani. Artinya apa? Mereka bersedia untuk bersikap profesional di dalam organisasi. Bukan sampingan. Gitu loh. Jadi kalau kita memperlakukan orang itu kayak apa ya? Walaupun ini maksudnya dia tidak sesuai sama garis-garisnya organisasi, tapi karena nggak dibayar ya sudahlah, ya itu nembak kaki sendiri juga Pak, sama gitu. Ya. Jadi nggak bisa organisasi itu terus walaupun katanya tadi pelayanan lah atau apa, ya tinggal apa yang mau dilakukan kepada yang toksik ini. Toksik ini kan yang tadi saya pakai informal leaders yang mempengaruhi untuk membawa keluar dari jalurnya formal leaders kan. Nah, memang butuh dipertahankan gitu, atau kita mau membina, atau memang harus dikeluarkan, ya terserah, tergantung. Kalau menurut saya keputusan untuk misalnya mengeluarkan atau membina itu harus dilihat dari skill-nya kita. Kalau skill-nya kita itu belum sanggup untuk membina, maka mengeluarkan sebenarnya adalah solusi yang terbaik. Terbaik untuk siapa? Untuk organisasi terbaik, untuk mereka juga terbaik. Kenapa? Loh, kalau mereka toksik, artinya ada sesuatu yang mereka nggak setuju kan? Kalau mereka pindah ke organisasi lain kan mereka bisa mendapatkan tempat yang lebih cocok. Itu tindakan yang lebih, menurut saya, lebih mulia daripada kita terus ngotot mempertahankan dia di sini tapi tetap toksik itu gitu. Ya, tidak berkembang gitu. Oke, jadi itu tadi basicnya adalah mindset bahwa melayani tapi secara profesional. Ya. Oke. In short, saya baca jawabannya kira-kira kalau misalnya kemampuan leadership-nya cukup mumpuni untuk membina, ya monggo dibina. Kalau kemampuan leadership-nya belum nyampe untuk bisa membina, ya kalau memang demi kebaikan bersama ya bisa dibinasakan gitu ya Pak ya. Ya saya bukan dibinasakan sih kalau istilahnya ya, mencarikan tempat yang lebih baik gitu. Iya, oke. Demi kebaikan orang itu ya Pak ya. Oke. Nggak kan biasanya pilihannya gitu, dibina atau dibinasakan katanya gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi nih, chat nih ya, dari Mario ya.
izin bertanya Pak Daniel, bagaimana sebaiknya sikap kita ketika menghadapi pemimpin atau teman yang suka menjelekkan atau mencari-cari kesalahan dan kekurangan kita supaya dia terlihat lebih oke. Padahal kita sudah melakukan tugas sesuai dengan standar yang ada. Oke. Nah, apa namanya? Sekali lagi ya, kita yang bisa dilakukan adalah mengubah diri sendiri. Makanya pertanyaannya adalah apa yang diharapkan terjadi pada dirimu, gitu. Jadi bukan pada dirinya orang lain. Kalau misalnya supaya kita bisa mendapat apresiasi atas tugas kita, ya apa yang harus dilakukan? Gitu. Komunikasikan mungkin lebih baik. Jadi kadang-kadang gini, di dalam perusahaan itu ada orang-orang yang bisa lebih lebih gampang melaporkan hasil kerjaannya gitu loh kepada atasannya, sehingga semua runtutan apa yang dia kerjakan atasannya itu tahu. Di mana ada orang lain itu yang justru kurang malas, merasa itu nggak perlu, ya. Tapi karena tidak ada komunikasi, atasannya jadi nggak tahu kan gitu. Nah, jadi mungkin ada hal-hal seperti itu yang harus dicari. Kita meminta feedback gitu loh, bahwa yang kita lakukan tuh benar atau tidak. Jadi bukan menyimpan sendiri itu sama-sama jengkel karena kok atasannya kayaknya lebih sayang sama si ini gitu. Padahal bukan lebih sayang karena dia lebih sering komunikasi. Ya, kadang-kadang ada seperti itu gitu. Sedangkan dia yang tidak komunikasi, tahu-tahu tanpa feedback semua pekerjaan dihajar dulu baru diserahkan, banyak salahnya wajar nggak? Wajar gitu. Banyak diomelin wajar nggak? Wajar gitu. Padahal mungkin awalnya karena itu. Ya saya nggak tahu ya, kasus tiap orang berbeda ya. Tapi intinya adalah kembali apa yang diharapkan terjadi pada dirimu gitu. Jadi bukan ke arah orang lain. Orang lain tuh nggak bisa diatur. Ya, dia menjelek, kalau memang betul dia tuh sukanya menjelekkan orang lain, ya mungkin dia ada luka batin yang memang membuat dia seperti itu gitu. Yang harus perfeksionis gitu atau apalah gitu. Ya. Jadi anggap aja kayak gitu. Ya, makasih. Tapi intinya dikomunikasikan ya Pak. Kalau ini jawabannya saya nganu sih, ya dikomunikasikan ya sebenarnya yang kurang apa, yang masih tidak sesuai ekspektasi apa gitu. Kira-kira harusnya bisa selesai dengan komunikasi, kecuali kalau ada luka batin tadi kali ya. Terus ini saya komentar sedikit, tadi ada pakai kata standar ya. Melakukan tugas sesuai standar. Saya mengingatkan kepada teman-teman yang namanya standar di motor itu adanya di bawah ya, di sepeda, di motor. Standar itu artinya adalah hasil paling jelek yang boleh kita lakukan. Oke. Kok sudah puas? Gitu. Ya, oke. Oke, mungkin ini pengajaran going extra mile gitu ya, memberikan lebih daripada yang diharapkan gitu ya. Iya. Oke, mungkin kalau misalnya nggak ada pertanyaan, ini mengingat waktu juga, ini ada pertanyaan terakhir nih Pak ya, pertanyaan terakhir menurut saya ini jadi pertanyaan banyak orang juga nih. JKI Injil Kerajaan, gereja tempat kita ya Pak, yaitu lahir dan besar dipimpin oleh Pak Petrus Agung Purnomo, sosok pemimpin yang berkarisma. Ini mungkin karismatik leadership tadi saya kalau lihat juga cocok banget ininya ya. Terus kemudian kurang lebih gereja dipimpin oleh almarhum selama 25 tahun dan 5 tahun yang lalu beliau berpulang. Sejak saat itu sosok pemimpin sepertinya hilang gitu. Nah, tipe pemimpin seperti apa Pak? Maksudnya ini pertanyaannya lebih kayak gini. Sosok pemimpin seperti apa yang cocok untuk menggantikan tipe karismatik leadership yang sangat menonjol gitu. Itu kira-kira cara menggantikannya itu kayak gimana, atau tipe yang seperti apa yang cocok gitu Pak? Oke. Kalau misalnya ini benar-benar tidak ada orang yang levelnya dekat, ya. Kalau usul saya sebaiknya dievaluasi lagi terkait dengan sumber daya yang ada di dalam organisasi. Ya. Balik lagi ke visi misi. Jadi jangan membuat visi misi atau program kerja yang mengharuskan adanya tipe karismatik leader yang kuat. Gitu. Ya. Nah, kita punyanya apa nih di dalam gereja, di dalam organisasi ini? Kita punyanya misalnya, kita punya 20 orang yang kira-kira cocok servant leader. Kita punya 30 orang yang transformasional. Atau misalnya, sekarang mungkin belum, tapi cocok cara karakteristik dan bisa diajari skill-nya. Nah, yang kita buat nanti visi misinya adalah bagaimana kita menggerakkan 30 orang transformasional ini dan 20 orang servant ini mau bikin program kerja seperti apa. Gitu. Dan itu yang dijadikan visi misi. Ya, jadi
jangan membuat goal itu juga memang boleh bagus gitu. Tapi kalau tidak bisa tercapai, itu membuat orang demotivasi. Ya. Frustrasi ya, Pak. Jadi kalau misalnya SMART goal itu A-nya kan namanya attainable. Kalau saya sukanya tambahin aggressively attainable. Artinya kalau kita kerja keras sedikit, maksudnya lebih kerja keras lagi, kita bisa capai. Tapi kalau misalnya tidak attainable, wis itu demotivasi besar-besaran, pasti. Ya, kayak misalnya sales, tahun ini omsetnya 3 kali lipat. Ya, gimana kalau nggak ada caranya? Iya. Oke. Mungkin sebelum saya akhiri di sini saya lihat ada Pastor Tina ya, ada Pastor Tina. Halo Bu Tina, ini Pak, ini gembala kita, Pastor Tina. Oh iya. Halo Pastor Tina, kalau ada pertanyaan atau apa yang mau disampaikan silakan Bu terkait dengan materi kita hari ini. Saya lagi menikmati apa yang disampaikan Pak Daniel, gitu loh. Ya, karena saya juga belajar tentang leadership, gitu ya. Orang pertama yang mengubah cara berpikir saya adalah John Maxwell. Karena pada waktu Pak Petrus nggak ada, seminar pertama yang saya ikuti tentang leadership adalah John Maxwell. Dan perkataannya dia yang pertama keluar, itu yang nyandal di pikiran saya. Berhenti belajar akan berhenti memimpin. Nah, itu yang memotivasi saya kuat sehingga saya dalam usia yang sekian ini, ya, saya terus belajar dan saya mengambil bagian saya karena dituntut untuk seorang gembala akhirnya harus masuk ke S2. Itu semestinya itu hal yang tidak pernah saya pikirkan, tapi karena perkataan John Maxwell itu begitu mempengaruhi saya dan itu mengubah cara berpikir saya sehingga akhirnya saya melangkah seperti yang saya pikirkan itu. Nah, itu yang saya ikuti dan sampai hari ini itu jadi pegangan kuat dalam hidup saya. Berhenti belajar akan berhenti memimpin. Makanya tadi ini saya menikmati lagi apa yang dibagikan Pak Daniel itu seperti merefresh lagi. Gitu loh. Dan saya belajar juga dari pemimpin itu ternyata bermacam-macam. Jadi saya akan mulai memperhatikan si A, si B, si C, rupanya mereka punya tipe kepemimpinan yang berbeda-beda itu dalam setiap pemimpin divisi. Nah, di situ saya akan melihat lebih banyak lagi nanti di gereja ini pemimpin-pemimpin yang mempunyai karakter yang berbeda-beda tadi, tipe yang berbeda-beda, dan itu akan memperkaya sebuah organisasi. Dan saya melihat terutama anak-anak muda, ya, itu yang saya melihat itu mulai kelihatan mereka itu leadership-nya yang tipe mana. Terima kasih Pak Daniel, itu memberkati. Luar biasa sekali Bu Tina. Ya, lanjut. Thank you Bu Tina. Ya, ini juga udah ya 8 menit menuju jam 9 ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan tadi kita belajar tentang leadership. Saya lihat dari dijelaskan dari dasar bagus sekali, terus kemudian dari konsep-konsepnya ada beberapa tipikal leadership. Saya justru malah mungkin tertarik kira-kira gimana ya caranya kita bisa assess diri kita untuk kita ngerti kira-kira tipikal leadership mana yang cocok untuk saya bisa berkembang di sana. Mungkin next time ya Pak ya kita belajar juga yang belum kita pelajari juga how to-nya ya, tadi dikatakan perlu ada banyak teknik gitu ya, kayak gimana kita melakukan alignment, penyelarasan, terus kemudian kayak ada teknik reframing. Itu mungkin next time kita perlu sih belajar tentang how to-nya gitu ya. Jadi mungkin thank you banget Pak Daniel untuk malam hari ini, kita belajar banyak sekali. Tapi maybe satu sesi nggak cukup ya Pak ya, kita perlu belajar lebih. Nanti mungkin next time kita ada waktu lagi kita bisa undang kembali. Oke, demikian malam hari ini. Bapak Ibu, mungkin ada pengumuman selanjutnya, medsos dan lain sebagainya. Silakan Pak Bo, kalau ada yang bisa ditampilkan. Nah, oke, kita ada Instagram account ya, Bapak Ibu, silakan di follow.
di @proing_jkik, @proing_jkik. Silahkan di follow. Ini akan ada konten yang updated, akan terus diupdate. Di follow supaya kalau misalnya kita ada updatean, ada acara atau ada next seminar mungkin nanti bisa diikuti lewat situ. Next. Ya, kita juga ada YouTube. Jadi setiap sesi seminar semacam ini kita akan record ya, terus kemudian nanti kita akan upload ke YouTube. Mungkin Bapak Ibu perlu untuk melihat materi-materi yang lain. Kita ada materi tentang finance, bebas dari surat utang, ada materi tentang kesehatan fisik, ada health to the max, ada peluang-peluang bisnis kayak kuliner, terus kemudian sehat maksimal, Pak Yohanes Sunardi juga pernah bicara, foto karakter, macam-macam ya. Jadi berbagai tema tentang kehidupan kita di fase dewasa muda ini banyak kita bahas dan semuanya kita upload di YouTube channel kita di proing_jkik. Silahkan di follow proing_jkik ya. Next. Ngabroensis, mari kita menabur dengan sukacita. Ini ada pelayanan Zoom Proing ini ya, tentunya kita juga ada ini ya, ada biayanya, tentunya juga nggak gratis. Nah, buat Bapak Ibu yang tergerak untuk menabur bisa dikirimkan langsung ke nomor rekening di BCA 182 270 0009 182 270 0009 atas nama Gereja JKI Injil Kerajaan dengan berita Proing. Oke, next. Oke, udah habis. Yuk, kalau habis yuk kita silakan Bu Tina bisa tutup dalam doa. Thank you banget Pak Daniel Lukito. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Ya, terima kasih. Yuk kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengar akan semua yang diterangkan oleh Pak Daniel Lukito. Tidak ada satu kesempatan yang Tuhan sia-siakan. Kalau kami boleh mendengar semua yang disampaikan dengan mudah, dengan gamblang, itu disampaikan pada malam hari ini, Tuhan mempunyai maksud buat kami semua. Jadikan kami orang-orang yang sudah dilahirkan ini, dan kami sudah dilahirkan di dalam roh oleh Tuhan sendiri, buat kami jadi pemimpin yang juga dibina oleh Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, jatah kami tidak hidup di dalam rata-rata. Hidup kami adalah di atas rata-rata, karena Engkau ada di dalam kehidupan kami. Jadikan kami semua yang malam hari ini mendengar, menjadi pemimpin-pemimpin yang berkenan di hadapan Allah, tapi juga jadi pemimpin yang berdampak buat sekeliling kami. Buat keluarga kami bisa mempengaruhi keluarga kami. Buat orang di sekitar kami bisa mempengaruhi orang-orang di kantor kami. Dan kami bisa menjadi pemimpin juga yang mempengaruhi bahkan di rumah tangga di sekitar kami, yaitu tetangga kami, di RT kami. Tuhan, terima kasih. Untuk malam hari ini kami sudah mendengar. Roh Kudus, Engkau terus berbicara kepada kami semua, sampai Engkau terus membawa kami masuk ke dalam kehendak Tuhan yang sempurna, menjadi pemimpin-pemimpin yang berdampak di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati Pak Daniel Lukito, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati bisnisnya. Dan hamba-Mu juga berdoa, biar pertumbuhan anak-anaknya bertumbuh dengan maksimal dan sempurna, seperti yang Tuhan kehendaki, menjadi anak-anak yang sukses di masa depannya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga semua kami, biarlah damai sejahtera, shalom Tuhan, itu tinggal di dalam hidup kami. Dan shalom itu boleh membuat kami tertidur dengan nyenyak. Karena damai sejahtera yang melampaui segala akal itu ada dalam hidup kami. Dan besok pagi kami bangun pagi, tubuh kami segar, pikiran kami segar. Dan kami boleh melakukan tugas kami kembali dengan kesegaran yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin. Thank you. Demikian keluarga Rema, seminar kita malam hari ini. Saya percaya ini jadi berkat buat kita semua. Stay blessed. Thank you so much. Tuhan Yesus memberkati.